Guys, hari ini kita akan mereview satu unit mobil yang sangat laris manis di pasaran. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander yang tipe Ultimate. Nah, mobil ini sudah full optional body kit ya. Jadi dari bumper depan, bumper belakang, ya semuanya sudah diaksesorisin sama body kit. Tadi yang tentunya ini original dari Mitsubishi ya. Nah, kita lihat di depan undergarnisnya udah dilapisi. Oke. Kemudian ada tulisan Xpander ya di sini ya. Ini aslinya tidak seperti ini. Oke ya. Kemudian samping-samping juga. Ya, dari samping full juga sampai ke belakang. Oke, sampai ke belakang ini. Nah, ini ala-ala diffuser ya. Nah, jadinya kalau misalkan nanti masang body kit, ini kan untuk sensor parkirnya kan dia berada di sini ya. Ini tambahan, berarti dia dipindah ke sini. Nah, sekedar info aja, kalau pemasangan body kit ini ada sedikit pengeboran di sebelah sini ya, untuk memasang spoiler. Nah, jadi spoilernya gede seperti ini ya. Aslinya spoiler kan dia menyatu jadi satu ya. Nah, jadinya dia dipasang seperti ini. Oke ya, sangat keren banget ya jadinya. Oke, suka simple juga untuk pemasangan aksesoris ini dilakukan langsung di bengkel Mitsubishi langsung, karena ini produknya orisinil ya. Oke, ini kebetulan mobil test drive. Oke, kita lihat dari kejauhan lagi, dari area samping. Wow, keren ya kelihatannya ya. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Jadi untuk Xpander, Pajero dan lain sebagainya kuncinya sama. Nah, sebelah sini ada pembukanya. Kita bisa buka di sini ya untuk kunci daruratnya. Di sini. Cara bukanya di sini. Kita tarik. Oke. Nah, ini untuk buka, ini untuk tutup, untuk kunci. Oke, kita akan buka coba ya. Oke. Kalau membuka, ini lampu positioning lainnya akan menyala ya. Ini LED. Dan ini dia masih lampu sennya masih halogen. Untuk lampunya dia menggunakan 3 buah LED proyektor. Yang di samping ini dia masih halogen. Nah, kemudian lampu kabutnya dia masih menggunakan halogen juga. Oke ya. Kalau di depan tidak ada sensor parkir ya. Jadi free seperti ini aja. Untuk grillnya dia sama ya, tidak ada bedanya. Di sini juga ada pajangan aksesoris dengan logo 3 berlian. Ya, sangat keren banget ya. Kalau menurut kalian gimana? Xpander yang Ultimate ini dilengkapi dengan aksesoris lebih ganteng kayak gimana? Oke ya, di komen ya. Nah, sekarang kita akan buka. Tadi mengunci lagi ya. Nah, sekilas info kalau misalkan tidak dibuka, dia akan langsung mengunci. Oke ya, kecuali kita sudah buka pernah pertama kali. Nah, sekarang kita tekan sini. Nah, spionnya akan membuka secara otomatis dan lampu positioning lainnya akan menyala. Oke ya, keren ya. Begitupun kita kalau misalkan mengunci. Ini tekan, oke ya, kuncinya. Nah, dia akan mengunci secara otomatis. Ketika kita buka seperti ini. Oke ya. Positioning lamp ini adalah untuk menyambut kita. Oke ya, ini untuk spionnya dia berlapis chrome ya, dengan ada lampu juga, lampunya sudah LED. Kemudian untuk list untuk pintunya dia sudah berwarna chrome ya, dekat dari ujung sampai ke belakang. Ini sudah ada talang air juga ya. Aslinya untuk Mitsubishi tidak ada talang airnya. Maksudnya dari pabrik itu tidak ada, kecuali aksesorisnya dipasang. Ini sudah orisinil punya. Oke ya. Dan juga bisa dibuka dari sini. Untuk membukanya bisa buka juga dari sini. Karena kalau misalnya emergency kita membutuhkan kunci yang seperti ini. Oke ya, ini bukanya caranya seperti ini. Kita buka aja. Nah, tangan saya satu ya. Oke, itu aja dah modelnya. Oke ya, untuk velg sama ya, tidak ada custom-customan. Yang hanya ada ya body kit aja. Nah, ini 17 inci yang masih sama. Kebetulan ini yang di permak habis adalah tipe Ultimate. Otomatis untuk kembang bannya atau ukuran velgnya itu 17 inci. Oke ya, mohon maaf ya, ini di samping jalan soalnya dealernya. Oke ya. Sekarang kita
ke bagian belakang. Nah, kita lihat dulu bagian antenanya. Antenanya menggunakan antena series view atau shaving antena. Untuk belakangnya ini ada lampu stop. Oke ya. Dan langsung menyambung ke spoiler aslinya. Kalau spoiler ini ya untuk aksesorisnya tidak ada ya. Kayak polosan seperti itu. Kemudian untuk lampunya T-shape juga. Untuk lampu mundur dia menggunakan LED, lampu sennya dia masih menggunakan halogen. Nah, ini model T ya. T-shape gitu ya. Untuk kaca film dia menggunakan Konica Dinauta. Persentasenya 60 sampai kanan sampai kiri dan belakang, depan dia 40 sampai 20%. Oke ya. Ini untuk kamera parkirnya, kamera mundurnya. Oke, ini logo expander. Oke, ini kebetulan ultimate karena ringnya yang tadi saya lihat ada 17 inci. Oke ya, ini lengkap dengan logo 3 berlian ya. Oke, kita sekarang melihat defoggernya juga sudah ada ya, terintegrasi dari mulai tipe ultimate dan sport. Sayangnya di exit sekarang dihilangkan, lengkap dengan wiper. Oke, kita ke bagian pintunya. Sekarang kita membukanya menggunakan tombol ini, tinggal tekan aja. Nah, dia akan membuka secara otomatis. Oke, ini bagian interiornya. Nah, secara kasat mata, bagian interior ini sangat mewah banget ya, elegan ya. Nah, kebetulan ini unit test drive, kita harus menjaga kebersihannya sebersih mungkin agar customer-customer yang melakukan test drive di Mitsubishi bisa menikmati mobil dengan bersih dan nyaman. Oke ya, sekarang kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kita akan review di bagian door trimnya, door trim di pintunya. Kalau ini bahasanya sekarang sudah enak ya, sudah menggunakan socket ya. Socketnya ini menggunakan kulit, tapi kulit imitasi ya, dengan jahitan asli sampai sini. Oke, lebih enak sekarang dipegang. Cuman belum 100% yang empuk ya, tapi ini udah lumayan lah. Ini ada kisi-kisi untuk dashboardnya juga menggunakan fiber, oke ya, carbon fiber. Nah, ini untuk mengunci, ini membuka. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang ini untuk mematikan fungsi untuk power window-nya. Ini untuk power window-nya hanya bisa di auto di bagian pengemudi saja. Selebihnya itu masih manual. Oke ya, ada juga untuk dua cup holder. Di sini ada 3 ya. Oke, ini 3 ya, masuk ya. Kemudian di pintunya, door handle-nya dia pakai warna chrome. Ini dilengkapi dengan spion juga. Oke, sekarang kita menuju ke dalamnya. Kuncinya kita taruh di sini aja dulu, biar kita memudahkan kita masuk. Nah, ini ke belakang kita akan lihat tampilannya. Nah, kalau misalkan untuk menghidupkannya, kita tinggal tekan rem, kemudian ini ditekan untuk stop engine buttonnya sekali saja, segini ya, sekali. Nah, seperti itu. Nanti kalau misal startnya ada logo expandernya. Begitu juga di head unitnya. Tutup aja biar tidak mengganggu ya. Nah, jadi untuk tampilan interiornya seperti ini. Kalau kesan mewahnya sudah pasti banget ya dapat di Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate ini. Lengkap juga dengan head unit yang ukurannya adalah 8 inch. Sekilas simpel, kalau misalkan Expander yang tipe Cross, itu mau yang Cross biasa sama yang Cross Premium sudah 9 inci. Kalau ini masih 8 inci. Oke ya. Untuk spion belakangnya dia masih menggunakan model yang manual ya, bukan yang terintegrasi. Oke, tapi pengaturannya ya lumayan gampang ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk sun visornya lengkap dengan cermin juga ada di sebelah bagian penumpang. Kemudian di pengemudi tidak ada cerminnya, sun visornya. Kemudian untuk gantungan tangannya atau modelnya masih retract ya. Oke ya. Kemudian untuk AC-nya dia sudah menggunakan AC digital, tapi belum dual zone.
dan juga ini kehilangan defogger bagian depan. Itu sayangnya hilang ya. Nah, ini pengaturannya lengkap ya, dari semburan mata kaki dan ke wajah, ke muka ya, itu lengkap. Nah, tapi real defogger di depan itu hilang. Oke ya. Untuk setirnya kita bisa mengatur ketinggian atau jauhnya. Ini ya, kita lihat di sini ada tuasnya, kita ke bawahin aja. Oke. Kemudian di sini kita jauhkan dulu kameranya. Kita bisa atur mau tilt steering. Ini tilt steering ini adalah atas ke bawah ya, dan teleskopik dekat sama jauh. Oke ya, menyesuaikan bagaimana sih posisi enaknya teman-teman berkendara. Oke ya, kalau sudah fix tinggal kita kunci saja. Oke. Nah, kalau misalkan di setirnya ada apa aja, ini pengaturannya lengkap ya, termasuk lengkap. Ada juga untuk cruise controlnya. Sekelas info, cruise control itu untuk mengunci kecepatan di kecepatannya konstan ya. Contoh kalau misalkan kita di jalan tol itu baru berfungsi bukan berfungsi, sangat bermanfaat. Contohnya ya, kalau misalkan kita berjalan jauh, kaki capek, tidak usah lagi menggas dan lain sebagainya. Nah, ini untuk steady switch controlnya untuk mengatur audio. Oke ya, sekelas info untuk head unitnya ini bisa terintegrasi di Apple CarPlay atau di Android Auto. Nanti kita akan coba bagaimana skema atau simulasi gimana caranya untuk mengkoneksikannya. Oke ya, ini lengkap ya. Jadi ini ada mode, kita bisa di sini Bluetooth dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, sekarang kita mengarah ke pengaturan di setirnya. Ini ada pengaturan wiper depan belakang lengkap di sini. Kemudian untuk pengaturan lampu lengkap juga di sini ya, ada di bagian kanan. Oke, untuk setirnya ini menganut bahasa desain dari Lancer Evolution. Oke ya, Lancer Evolution itu terkenal sporty ya. Nah, sekarang diterapkan di mobil ini. Oke ya, tapi tidak mengesampingkan kesan mewah juga, tapi lebih mewah desain yang dulu sih sebenarnya, jujur sih ya. Oke. Nah, di sini ada lampu hazard juga untuk emergency. Nah, ini untuk sisi AC-nya sangat sejuk banget ya. Ada tweeter juga, ada airbag. Sayangnya airbagnya masih 2. Nah, ini untuk panel-panel seperti kayu ya, tapi bukan kayu beneran sih ya. Ini juga ada subpadnya juga. Inilah bagusnya Mitsubishi sekarang. Kalau model terdahulunya Mitsubishi masih menggunakan plastik-plastik, tapi ya plastiknya solid sih ya. Oke, itu sih seperti itu. Nah, ini kemudian lengkap juga dengan tweeternya. Tweeter itu sih fungsinya biar enak ya, dentungan suara itu seakan-akan dari depan kedengaran. Oke, untuk speedometernya seperti ini, lengkap juga dengan apa aja sih yang ada ya. Nah, ini ada kecerahan. Oke, ini kecerahan bisa diatur. Oke ya. Kemudian info di sini ada average. Oke, average berkendaranya. Untuk kilometernya, untuk service, ini reminder service-nya ada beberapa aja. Kemudian ada pilihan pengaturan, ini pengaturan sih ya. Udah ada trip A, trip B. Oke, untuk average eco-nya. Jadi dari sekian-sekian kita berkendara, kelihatan tuh lisensi kita berkendara tuh sampai sejauh mana. Oke ya, itu aja dulu. Untuk selanjutnya kita lihat di transmisinya. Transmisinya ini dia masih menggunakan model terdahulu, tetapi untuk transmisi otomatiknya sekarang di Ultimate dan semuanya sudah menggunakan CVT, which is CVT itu lebih irit bahan bakar ya, dan juga tarikannya lebih responsif juga. Tapi secara tidak disengaja juga, kalau misalkan matic konvensional itu lebih responsif tarikannya sebenarnya, tapi hentakannya berasa. Kalau di CVT ini tidak ada hentakan, tapi lebih hemat bahan bakar, tapi mengorbankan di performa juga. Tapi sayangnya di expander ini katanya dari Mitsubishi itu untuk klaim tenaganya sedikit lebih meningkat. Oke ya, seperti itu. Peraturan untuk maticnya ada R, ini untuk mundur, ini P untuk parkir, kemudian netral, D sama L ini untuk tanjakan sih ya, biar tidak rusak ini ya maticnya.
Nah, kemudian di sini ada 2 cup holder di bagian depan. Kemudian ada tempat penyimpanan lengkap dengan penyimpanan tisu. Itu joknya lumayan empuk ya, tapi warnanya beige. Saran saya sih kalau misal beli Ultimate, joknya diganti lah. Dan diganti yang warnanya lebih gelap sih ya, biar tidak cepat kotor. Nah, ini untuk laci penyimpanan depan, tapi belum soft opening, belum soft close juga ya. Oke ya, ini ada colokan slot USB. Oke ya, tidak lagi di sini kabelnya berantakan. Jadi di sini dia lebih enak sih ya, clean. Dan juga power outlet juga di sini. Jadi, tapi harus beli soketnya. Oke. Kemudian pengaturan sebelah sininya. Di sebelah ini ada pengaturan dari spion juga, tinggal diatur aja pengaturannya. Kemudian di sini ada e-stop. Ini e-stop ini fungsinya untuk menghemat bahan bakar. Jadi ketika malah ada kemacetan atau traffic light yang lama banget, bisa mematikan mesinnya secara otomatis. Ini ada stability control juga, fungsinya dikala nanti ada tikungan dan lain sebagainya, dia mobil lebih stabil. Oke, ini ada penyimpanan koin juga, entah penyimpanan apa ya, yang penting berguna sih ya. Oke, selanjutnya untuk bagian plafonnya sekarang warnanya abu-abu. Kalau dulu sih warnanya lebih ke warna beige ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Kita masuk dari sini aja. Kebetulan mengecil ya. Nah, di bagian belakangnya ini ada colokan USB, ada 2 port ya. Ini USB-C sama USB Type A. Jadi ini sudah support power fast charging. Ini empuk juga ya. Oke, ini untuk penyimpanan ada soft pocket ya. Ini ada di bagian belakang, tapi sayangnya di bagian kanan satu saja, tidak ada 2. Oke ya. Ini untuk kisi-kisi AC-nya. Untuk kisi-kisi AC-nya dia masih model lama. Oke ya. Tapi di sini ada pembaruan. Sebelumnya kan warnanya sama seperti ini, plastik ya. Sekarang plastik juga sih, cuman lebih kelihatan mewah sih ya, elegan, karena menggunakan gunmetal seperti ini. Oke ya. Tidak hanya di bagian depan, di bagian belakang juga ada panel-panel soft padnya gitu seperti ini, lengkap dengan jahitan asli. Oke ya, ini ada juga aksen karbon juga lengkap, 2 cup holder, 3 jadinya ya, dengan speaker. Door handle-nya juga sewarna chrome. Tapi untuk pengaturan untuk gini ya, untuk power window-nya masih manual. Ya nggak apa-apa sih ya. Oke, selanjutnya untuk seal belt-nya di bagian kedua ada 3 titik ya. Yang pertama di sini akan dia sangkutkan ke bagian ini. Nah, sekarang kita akan turunkan. Oke, baru kita bisa. Nah, ini ada cup holder di bagian armrest-nya. Nah, seakan-akan nantinya untuk joknya bisa captain seat. Oke ya, ini perubahan yang sangat bagus sih menurut saya sih. Bisa dia fungsikan sebagai cup holder, taruh minuman di sini. Oke ya, selebihnya sama. Kemudian ini bisa sliding. Ini ya, ini paling posisi maju. Sekarang ini posisinya kita bisa majukan seperti ini. Oh, paling majunya seperti ini. Nah, ini posisi berkendara di depan, masih ada space ya, kurang lebih 3 jari sih. Oke ya, sudah support juga ISOFIX ya, jadi untuk menaruh bayi dan lain sebagainya bisa dengan aman. Ini untuk lampunya, dia masih menggunakan halogen ya, bukannya LED. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, cara membuka bagian belakangnya juga sudah elektrik sekarang. Tinggal tekan aja, pencet tombolnya. Nah, udah terbuka. Nah, ini bagian belakangnya. Oke ya, jadinya tampilan seperti ini. Bisa dilipat
Oke ya, itu aja karena di atas mentok ya, takutnya nanti kejebur. Oke ya, segitu aja. Belakangnya sih sudah pernah saya lihat sudah saya pernah ulas di review sebelumnya. Nah, kita lihat di bagian depannya lagi. Wow, sangat bagus ya. Nah, ini indenannya banyak sekali ya. Jadi kalau misal teman-teman di sini mau inden, silakan hubungi di nomor saya, nanti saya sertakan di deskripsi. Nanti tinggal WA saja nomor saya dengan Komang Dodik ya. Kebetulan namanya channelnya juga Vlog Komang Dodik. Oke, sekian dari review singkat ya, bukan singkat lagi ya, ini lumayan panjang ya. Terima kasih sudah menonton. Yang sebagian belum subscribe, tinggal subscribe aja, gratis kok. Dan juga share dan bagikan videonya. Terima kasih.